Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Finishing Strong. Kita akhiri dengan semangat dan kekuatan yang masih penuh gitu ya. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kesempatan pagi hari ini untuk mempelajari sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya dan kami menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada surat Rasul Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya, ini alasannya, kamu dapat berdoa. Nah, saya mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi di sini. Dr. Faust adalah seorang karakter yang cukup menonjol dalam dunia khusus kesusastraan dan opera. Karakter Faust dibuat berdasarkan legenda Jerman tentang seorang pria yang membuat perjanjian dengan setan. Make a pact with the devil. Ia rela menukarkan jiwanya demi memperoleh kemudahan, pengetahuan, dan kekuatan sihir. Dia rela menukarkan jiwanya untuk mendapatkan sesuatu yang berasal dari iblis ini. Nah, seorang pelukis yang bernama Friedrich Moritz August Ratsch menggambarkan legenda Faust itu dalam lukisan kanvasnya. Apa yang dilukisnya? Dalam gambar itu, Friedrich melukiskan permainan catur antara Faust dengan setan. Di satu sisi, duduklah Faust, simbol dari manusia yang hidup di dunia ini, yang tinggal memiliki 3 atau 4 bidak catur. Wajahnya memancarkan kepuasan. Setan duduk dengan santai di sisi lainnya dan tampak menikmati kemenangan yang sudah hampir pasti. Pelukis itu memberi judul lukisannya Checkmate, skakmat. Suatu kali seorang maestro catur terkenal datang ke gedung kesenian di mana lukisan itu dipamerkan. Ia berdiri di depan lukisan itu dan mempelajarinya cukup lama, diamat-amatinya buah catur tersebut. Nah, kemudian maestro ini berseru, permainan ini belum selesai, belum skakmat. Raja dan kuda masih dapat bergerak 1 langkah lagi. Belum skakmat, masih bisa bergerak. Kalau skakmat sama sekali tidak bisa bergerak. Sepanjang sejarah, seringkali setan tampak akan memenangkan pertandingan. Persoalannya adalah, apakah kita menyerah? Penguasa dunia ini sepertinya telah mendominasi permainan. Namun, Yesus Kristus masih mampu melakukan langkah yang terakhir. Ia penutupnya. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan dalam Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Di mana? Di bawah kaki kita. Menginjaknya. Kejahatan tidak dapat dan tidak pernah akan menang. Sebagai orang Kristen, kita dapat hidup dalam keyakinan yang kuat bahwa permainan belum selesai.
hingga suatu saat nanti permainan itu benar-benar berakhir. Bersama Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang kalah. Bersama iblis, tidak ada yang menang. Kita harus ingatkan diri kita. Bersama Kristus, tidak ada yang kalah. Bersama iblis, tidak ada yang menang. Nah, kalau kita mengerti tentang hal ini, kenapa kita harus percaya kepada iblis? Kenapa mau mengikuti iblis? Sebuah kebodohan, bukan? Kita harus berjalan dan berpihak kepada si pemenang. Kita berada dalam grup pemenang itu. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, yang barusan kita baca bersama-sama, saya ulang kembali, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, penguasaan diri sebagai buah roh. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, barusan kita baca. Petrus menulis kepada orang-orang Kristen yang menderita demi Yesus, kepada mereka yang telah mengambil sikap seperti Yesus Kristus, bahwa penderitaan demi tujuan Allah adalah bagian dari tujuan kita sebagai umatnya. Paulus mengatakan ingin mengenal penderitaannya itu. Sekarang ia menawarkan perspektif yang memberi semangat sekaligus peringatan. Semuanya hampir berakhir, tapi belum berakhir. Hampir berakhir. Masih ada kesempatan. Nafas masih melekat kepada tubuh ini. Kalau nafas sudah berhenti, kita mati, nah nggak ada kesempatan lagi. Jadi berdoa untuk arwah orang mati pun percuma. Karena dari kita dituntut untuk membuat keputusan saat kita masih bernapas dan memiliki pikiran yang jernih. Belum koma, belum gila, atau tidak gila. Kita dapat membuat keputusan yang sehat. Saat itu kita mengambil keputusan. Namun keputusan yang kita lakukan tersebut harus disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita janjikan, sesuai dengan apa yang kita imani. Kita tidak dapat mengatakan percaya kepada Yesus, tapi tindak tanduk seperti iblis. Ini nggak mungkin terjadi dan tidak boleh terjadi. Lebih lanjut lagi, Petrus menulis bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat atau sudah semakin mendekat sejak dunia ini dijadikan. Segala sesuatu yang diperlukan agar sejarah berakhir telah terjadi. Yesus sudah datang dan akan datang kembali. Mesias telah datang. Dia hidup, dia mati, namun dia dibangkitkan kembali dan ia naik kembali kepada Bapanya di surga, di mana ia sekarang memerintah atas alam semesta. 1 Petrus 3:22, dan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ia juga siap untuk menghakimi semua yang hidup dan yang mati. 1 Petrus 4 ayat 5. Bersama dengan penulis perjanjian baru lainnya, Petrus menegaskan bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman. Ya, benar. Oleh kasih karunia Allah, sudah sejak 2000 tahun yang lalu, sejak Petrus menulis kata-kata ini dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Keadaan sudah semakin lebih dekat daripada saat ia menulis, bukan? Rentang waktu itu tampak sangat panjang bagi manusia yang berumur pendek 2000 tahun yang lalu. Ia menulis ini. Tetapi hari yang dahulu terlihat jauh, semakin terus mendekat. Waktu itu jauh. Sekarang 2000 tahun itu telah berlalu, semakin mendekat ke sini. Jadi, apa tanggapan yang tepat terhadap kesadaran yang muncul bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat? Panik, isolasi, mencari kesenangan dunia, menjauhkan diri dari Tuhan, apa? Jawaban Petrus adalah bahwa tanggapan yang paling rasional yang masuk akal adalah berdoa. Doa itu membutuhkan pikiran yang kuat dan jernih, karena itu kita harus meninggalkan segala sesuatu yang mengaitkan diri kita
dengan kesenangan dunia. Karena Alkitab jelas juga mengatakan siapa yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah atau seteru Allah dalam bahasa Alkitab. Nah, kita nggak mau lakukan itu. Kalau toh kita mau bersahabat dengan dunia, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah mengapa kita mau percaya kepada Yesus in the first place? Why do we want to believe in Him in the first place? Kenapa kita mau percaya pada awalnya? Kenapa? Kalau kita tetap mau mengasihi dunia. Percuma. Ini adalah alasan lain untuk tidak terjun ke dalam pencarian kesenangan dunia tanpa berpikir seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Sebaliknya, Rasul Petrus menulis, kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri atau waspada atau menggunakan penilaian yang baik tentang pilihan kita. Tuhan telah memberikan kita akal budi yang dapat kita pergunakan. Kita sesuaikan dengan tuntunan Alkitab yang merupakan manual kita. Berapa sering orang katakan, Tuhan belum berbicara. Tertulis kok dalam Alkitab, kita perlu berpikir dan menyesuaikan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ambil tindakan, ambil keputusan berdasarkan itu. Dan kita harus dapat berpikiran jernih. Dalam konteks ini, sadar berarti serius. Sadarlah. Ujian sudah dekat nih. Berapa sering orang tua katakan kepada anak, sadar, jangan main lulu. Ya, dengan kata lain, kita harus berhati-hati tentang cara kita hidup, tentang cara kita berpikir. Pilihan kita mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikiran jernih itu. Pikiran jernih ini dibutuhkan banget. Lebih baik mengendalikan diri sehingga kita dapat berdoa. Dengan pikiran jernih, kita dapat membuat pilihan yang baik. Dengan pikiran jernih, kita akan mampu mengendalikan diri. Dengan demikian, setelah pikiran terkendali, kita dapat berdoa dengan baik. Kalau enggak, macam-macam timbul di dalam pikiran sedang berdoa. Seberapa pentingkah doa bagi orang Kristen? Sangat penting jawabannya. Seberapa peduli kita untuk menjaga pikiran kita agar tetap jernih dan kudus dan fokus untuk tujuan berdoa. Itu pertanyaan yang lebih sulit dijawab, bukan? Apa, jika ada ya, apa yang menghalangi kita berpikir jernih dan apa yang menghalangi kita untuk dapat berdoa dengan tekun? Apa? Kalau ada itu apa? Apa yang menghalangi kita? Hal-hal duniawi kah yang menghalangi kita untuk dapat berpikiran jernih? Apa yang dapat menghalangi kita untuk dapat berdoa? Bukankah ini semuanya pilihan kita? Apakah harus masuk dalam kesulitan terlebih dahulu dan lantas mencari Tuhan? Bukankah kita dipanggil untuk setiap saat berdoa, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, dalam segala keadaan kita dipanggil untuk berdoa? Apakah kita mampu menguasai diri kita sedemikian rupa untuk tidak terjebak dalam mengejar kesenangan dunia? Apa artinya berlari dalam perlombaan yang ditetapkan bagi kita seperti yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama? Saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Digambarkannya sebagai bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perhatikan itu. Marilah kita menanggalkan. Ini kata kerja aktif. Menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita nggak mungkin berlari dengan membawa beban yang begitu beratnya. Seorang guru sekolah minggu dalam kelas sekolah minggu berkata kepada anak-anak,
Setiap kali kamu berpikiran jahat, masukkan batu ke dalam ranselmu. Setiap kali memaki orang, mengutukin orang, masukin juga itu ke dalam itu. Setiap kali berpikiran kotor, masukin dan semuanya. Dan nanti setelah 1 bulan berapa banyak yang ingin kau tenteng? Bisa nggak berlari dengan beban yang begitu banyak? Sampai kita memilih untuk meninggalkan beban ini berlari tanpa beban, saat itulah kita mengatakan terima kasih Tuhan. Kita memiliki kemampuan untuk berdoa dengan baik. Perlombaan seperti apakah yang diikuti oleh orang percaya ini? Perlombaan seperti apa? Siapa yang menetapkan parameter perlombaan itu sendiri? Apakah perlombaan itu adalah perlombaan yang kita sendiri definisikan dan kita tetapkan sendiri? Bagian yang dimaksud diambil dari gambaran yang kaya tentang perlombaan lari di Israel kuno. Waktu itu banyak perlombaan adu lari. Yang banyak di Israel kuno, banyak juga di Yunani dan amfiteater di Roma. Kita tahu tentang itu. Bagian ini ditulis untuk mendorong dan menantang orang percaya agar bertekun dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah pencobaan dan penganiayaan. Orang berlari menuju ke arah tujuan garis akhir, matanya harus tertuju ke sana. Dia nggak bisa melenceng keluar daripada jalur tersebut. Nah, waktu kita berdoa pun harus diam di dalam jalur doa tersebut. Kita nggak ke kiri, nggak ke kanan. Tapi diam pada waktu itu. Waktu membaca Alkitab pun kita diam. Kita nggak ngurusin yang lain-lain. Atlet dalam perlombaan dikelilingi oleh banyak penonton yang digambarkan bagi kita sebagai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Banyak itu penonton. Seperti semut kalau itunya banyak. Luas sekali tempat tontonan itu. Saksi-saksi dari perlombaan orang-orang percaya tercantum dalam bab sebelumnya dari kitab Ibrani ini, yaitu para pria dan para wanita yang kehidupan setianya dicatat dalam perjanjian lama. Orang-orang kudus ini bertekun meskipun mengalami penindasan dan kekejaman yang tak terbayangkan. Ada yang dijadikan obor, tubuh mereka dibakar hidup-hidup. Ada yang ditarik di antara 2 kuda, satu ke kanan, satu ke kiri, sobek. Ada yang digoreng dengan minyak panas seperti Yohanes Rasul Yesus yang dikasihinya, tapi dia selamat. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, lahirlah buku Kitab Wahyu. Mereka mengalami, orang-orang kudus ini bertekun meskipun mengalami penindasan dan kekejaman yang tak terbayangkan. Dan dipuji atas kesetiaan mereka. Apakah orang-orang kudus dalam Ibrani 11 benar-benar menyaksikan kita menjalankan perlombaan kita? Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah mereka nonton dari surga. Alkitab tidak menjelaskan itu. Tetapi inti dari bagian ini adalah bahwa kesaksian mereka tetap hidup. Iman mereka yang tak kenal menyerah menjadi saksi janji-janji Yesus Kristus untuk kita hari-hari ini. Mendesak kita untuk mengikuti teladan mereka dan berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seakan-akan mereka ada di sana bersama dengan kita. Mereka telah mendahului kita. Rasul Paulus telah mendahului kita. Dalam imannya yang dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mempertahankan imanku. Dia menyaksikan ini bagaimana pergumulannya. Wajib menjadi pembelajaran bagi kita. Mendapatkan kekuatan dari apa yang dijalaninya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlombaan adalah kehidupan Kristen. Kehidupan kita ini, itu perlombaan. Ini adalah maraton, bukan lari cepat. Dan kita dipanggil untuk tetap berada di jalur dan tetap setia sampai akhir. Hidup kita ini perlombaan. Apakah kita tertarik oleh dunia sehingga kita keluar daripada jalur dan berhenti berlari? Paulus menggunakan gambaran yang sama ini menjelang akhir hidupnya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah
memelihara iman. Dia sadar akan hal ini. Dia betul-betul berpikir tentang hal ini. Sehingga apapun godaan yang datang dari luar, bersama dengan Kristus yang mampu menghadapinya. Dia sering bersaksi tentang kuasa Kristus ini di dalam kehidupannya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam hidupku. Dia katakan itu. I can do all things through Christ that strengthens me. Paulus katakan itu juga. Artinya dia bergumul. Namun dia tidak menyerah kepada godaan dunia ini. Bersama Kristus aku dapat. Gitu. Keteguhan para saksi perjanjian lama berbicara kepada orang percaya saat ini tentang pahala dari tetap bertahan dalam pertandingan, tidak pernah menyerah. Maraton adalah ujian kebugaran dan ketahanan yang berat. Nah, kalau kerikil masuk dalam sepatu kita sambil berlari, itu nggak bisa tuh. Kerikil itu mesti dikeluarkan. Apa yang mengganjal kita, menghalangi kita untuk dapat berlari? Dosa yang mana? Keinginan dunia yang mana? Keinginan daging yang mana? Kemarahan yang mana? Bayangin, kemarahan, sakit hati ini. Ibarat Anda berlari sambil menggenggam sebuah bara yang menyala. Ingin melempar orang berada di depan itu. Anda telah menyakiti hati Anda, telah menyakiti tangan Anda terlebih dahulu, membakar tangan itu. Sebelum melemparkannya kepada orang lain. Yang belum tentu kena. Mengapa mau memegang bara yang menyala ini? Tinggalkan. Kata Alkitab, jelas di dalam ini kita dapat memilih melakukan sesuatu yang baik. Itu pilihan. Perlombaan yang ditetapkan di hadapan kita menuntut iman, menuntut stamina, menuntut komitmen dan disiplin agar dapat hidup dengan setia. Tanpa ini kita tidak akan bisa setia mengikut Yesus. Perlombaan ditetapkan bagi kita. Parameternya ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Kita tidak memilih lintasannya. Aku nggak mau yang ini aja. Nggak bisa. Itu ditetapkan oleh Tuhan. Paulus harus menerima apapun yang diberikan kepadanya. Itu pertandingannya. Karena Allah yang menetapkannya. Kita nggak bisa pilih. Perlombaan ini kita jalani bagi Kristus. Kita tetap berada di lintasannya meskipun mengalami pencobaan dan penganiayaan. Ibrani 12 ayat 4 sampai 11. Kesemua yang ditulis oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus, semua rasul lainnya ini berdasarkan pengalaman mereka bersama dengan Kristus. Penganiayaan, penolakan, kesengsaraan. Paulus bahkan menuliskan listnya itu apa yang dialaminya. And yet dia tetap masih setia. Saat kita berlari, kita harus mengarahkan mata kita kepada Yesus, kepada garis finish kita itu. Kita harus berlari ke sana. Yang memimpin kita dalam iman. Mata kita harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. He is the author and finisher of our faith. Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita tersebut ke dalam kesempurnaan. Karena Yesus telah menyelesaikan perlombaannya dengan sempurna, dialah fokus hidup kita. Kita mengalihkan pandangan dari semua gangguan. Karena dia sudah berada di garis akhir. Bayangin, kalau ada orang sedang main badminton gitu ya, dikasih bola tanggung dia mau smash. Mendadak anaknya jerit, "Papi!" Dia lihat sebentar, gak jadi smash. Bola masuk. Dia harus fokus di dalam pertandingan tersebut. Berapa sering kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Kita nggak mau. Perlombaan menuntut kita untuk menyingkirkan segala rintangan. Menyingkirkan.
Itu pilihan. Dosa dan apapun yang mengancam hubungan kita dengan Allah, kita harus singkirkan. Apapun yang akan memperlambat atau menjegal kita harus dibuang. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk itu. Rasul Paulus berkata, kamu harus, harus. Bagaimana menerjemahkan harus? Nggak ada, ya harus. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya, kenapa ini harus ditanggalkan? Ini alasannya dalam ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Dengan dorongan dari mereka yang telah maju sebelumnya, kita menyingkirkan pikiran, sikap, dan kebiasaan yang menghambat kemajuan kita. Roma 12 ayat 2. Kita harus jelas di dalam hal ini. Jangan sampai pikiran kita terpecah saat kita mengikuti Yesus, saat kita mendengarkan firman, saat kita berdoa, saat kita membaca firman. Itu bukan sekedar daftar absensi. Ini tanggung jawab kita di hadapan Tuhan itu sendiri untuk melakukan dengan benar. Melihat bahwa perlombaan yang ditetapkan Allah bagi kita adalah maraton seumur hidup. Sampai garis akhir. Kita harus berkomitmen untuk berlari sampai garis akhir. Finish line. Rutinitas harian berupa doa. Dengarkan ini rutinitas kita. Rutinitas harian itu berupa apa? Doa, puji dan sembah, membaca firman Allah, dan memeriksa hidup kita untuk menemukan hambatan akan membantu kita untuk dapat mengikuti Kristus dengan baik, dan kita akan bertekun dengan mempertahankan sikap seperti Kristus bahkan di tengah-tengah pencobaan yang ada. Karena kita berserah kepada keinginannya. Not my will, your will be done. Tidak peduli seberapa lama perlombaan itu. Ada orang yang umurnya panjang, ada orang umurnya singkat. Itu perlombaan. Kita tetap fokus kepada Yesus yang memimpin kita dan yang menyempurnakan iman kita. Seperti yang kita telah baca bersama tadi dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ada sukacita yang menanti setelah itu. Dalam kata-kata penulis lagu Twila dan Starla Paris, dia mengatakan seperti ini. Pelari, ketika perlombaan dimenangkan, engkau akan berlari ke dalam pelukannya. Wow. Apakah kita memelihara iman kita sedemikian rupa sehingga pada saat pertandingan di dunia ini telah berakhir, kita mengembuskan nafas terakhir, kita dapat berlari dalam pelukannya? Apakah itu dapat terjadi? Kita yang tahu tentang hal ini. Apa yang Paulus maksudkan ketika ia berkata bahwa ia telah memelihara iman? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, finish line. Dan aku telah memelihara iman. I kept my faith. Aku telah memelihara imanku. Ini adalah salah satu bagian dari tulisan Rasul Paulus yang paling terkenal dan paling sering dikutip. Banyak tertulis tuh di nisan. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan semuanya. Aku telah merawat imanku. Ya, kata-kata yang ditulis tepat sebelum kematian Paulus ini merupakan penegasan yang kuat akan kasihnya yang tak tergoyahkan dan imannya yang tak pernah terpadamkan kepada Yesus dan kepada Injil. Galatia 1 ayat yang keempat, Galatia 2 ayat yang ke-20, dan Filipi 1 ayat yang ke-21 sebagai referensinya. Kata yang diterjemahkan sebagai memelihara berarti menjaga dan merawat. Memelihara iman artinya menjaga dan merawat. Kalau dirawat pasti bertumbuh kan? Serta mengawasi agar dapat bertumbuh. Jangan sampai ada ilalang-ilalang.
Rumput-rumput liar itu harus dicabut. Dosa-dosa, kejahatan, pikiran yang negatif dan semuanya. Kata Yunani untuk iman adalah pistis, yang berhubungan dengan keyakinan yang didasarkan kepada pendengaran. Iman timbul melalui pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, iman korelasinya dengan pendengaran. Kita membaca firman Tuhan juga kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Nah, kepercayaan Paulus kepada Yesus tidak pernah goyah. Imannya tetap teguh pada hari kematiannya seperti saat ia pertama kali percaya di jalan menuju Damaskus. Nggak berubah, bertambah kuat. Ia teguh dalam imannya di tengah-tengah kekerasan massa. Ia pernah melakukan tindakan kekerasan kepada orang percaya. Sekarang selaku orang percaya, ia pun menerima tindakan kekerasan tersebut. Nah, ia berdiri teguh di hadapan para pembesar, Felix, Festus, dan Raja Agripa. Ia dengan berani menegur Petrus ketika Rasul itu menunjukkan tanda-tanda mengkompromikan ajaran Kristus. Galatia 2 ayat 11 sampai dengan 16. Ungkapan aku telah memelihara iman memiliki dua kemungkinan makna. Aku telah memelihara iman. Ada dua kemungkinannya dalam artinya. Salah satunya adalah bahwa Paulus telah dengan setia memberitakan Injil dan menjaga kebenarannya. Menjaga pesan Injil tersebut agar tidak tercemar. Sekarang banyak pencemaran, penyesatan. Kemarin malam baru saya dengar lagi itu penyesatan. Dikatakan Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Tuhan. Ini kan penyesatan. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Titik. Di tempat lain, Paulus menyebut ini sebagai pola ajaran yang sehat dan mendorong Timotius untuk menjaganya juga. Menjaga, merawat iman, bertumbuh, berkembang, terus bertumbuh berkembang karena selalu mendengarkan firman, membaca firman, merenungkannya, merefleksikannya, karena firman itu bagaikan cermin. Untuk kita dapat membuat perubahan-perubahan dari pikiran kita sesuai dengan yang disarankan Roma 12 ayat yang kedua. Pikiran ini menentukan. Kalau kita tidak mau merubah pikiran ini, tidak pernah akan terjadi perubahan di dalam perbuatan. Sebelum perubahan dalam perbuatan terjadi, pikirannya harus terlebih dahulu berubah. Pola pikir. Tanpa itu tidak akan mungkin terjadi. Arti lain yang mungkin adalah dari aku telah memelihara iman ini ya, adalah bahwa Paulus telah memenuhi janji ilahinya di dunia ini, yaitu bahwa ia akan menjadi utusan Yesus bagi bangsa-bangsa lain, for the Gentiles. Ya, ketika Yesus mengutus Paulus, Yesus jelas menyatakan bahwa janji itu akan berarti banyak penderitaan. Namun Paulus dengan senang hati menerima panggilan itu dan tidak pernah goyah dalam komitmennya, percaya bahwa ia akan segera mengalami kemuliaan kekal. Ia katakan kok, aku ingin mengenal penderitaan Yesus ini dengan bergol karib dengan penderitaan itu sendiri. Mempertahankan iman tidak pernah mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak godaannya. Tidak diragukan lagi, setan berusaha menggagalkan pekerjaan Paulus dengan menantangnya di mana-mana. Ada kaum legalis Galatia, ya, kaum Gnostik, Kolose, dan kaum Yudais di setiap kesempatan yang menantang. Ada surat-surat palsu, 2 Tesalonika 2 yang kedua. Ada serangan fitnah terhadap integritasnya, penampilan pribadinya, dan ucapannya yang kasar. 2 Korintus 10 ayat yang ke-10, 2 Korintus 1 ayat yang ke-6. Belum lagi pukulan fisik, siksaan fisik yang diterimanya. Dicambuk, dirajam. Ya. Ia benar-benar ditekan dari segala sisi, namun ia tetap setia. Iman Paulus adalah iman berkemenangan. 2 Timotius 1 ayat 12 mengatakan sebagai berikut. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1
Ayat 12. Saya bacakan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini luar biasa. Dan aku yakin bahwa dia, artinya dia yang aku percayai, berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi dia setia. Tuhan akan membantu dia untuk tetap setia. Memberi kekuatan kepada dia. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Apa yang telah dipercayakan Allah kepada Paulus, Paulus kembali serahkan kepada Allah. Dan melalui semua itu, Paulus menantikan saat ketika ia akan mendengar Tuhan Allah Bapa berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25:21. Dan kemudian masuklah dan ambillah bagian dalam hal yang lebih besar lagi. Kalau dalam hal kecil kita sudah tidak sanggup, bagaimana dengan hal yang besar? Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita juga harus memelihara iman. Apa yang telah Allah panggilmu untuk lakukan, panggilan kita harus kita kerjakan. Lakukanlah itu dengan sekuat tenaga. Jangan dengan setengah hati. Jangan dengan mengomel. Jangan dengan ngedumel. Dan sebagainya itu. Kolose 3:23. Karena itu tidak membawa berkah dan faedah di dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus yang menantikan kedatangannya Yesus Kristus dan mengantisipasi untuk menerima mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 yang ke-8. Demikian pula kita harus melayani Tuhan dan dengan setia memenuhi rencananya bagi kehidupan kita. Apa yang Paulus maksudkan ketika ia berkata bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. He finished it strong. Itu penting. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini kali ketiganya saya ulang di sini. Aku telah mencapai garis akhir. Dia tahu dia akan segera meninggal. Dan aku telah memelihara iman. Dia rawat. Iman itu bertumbuh, berkembang. Dan dia tetap merawat artinya tetap setia. Tidak bergeser kepada iman yang lain. Bagian yang terkenal dan sering dikutip ini cukup penting karena surat ini merupakan surat terakhir Rasul Paulus sebelum ia mati syahid pada tahun 67 Masehi. Surat ditujukannya kepada Timotius yang masih muda saat itu. Anak didiknya, anak rohaninya. Surat ini merupakan penegasan yang sangat menyentuh tentang iman Rasul Paulus ini yang tidak pernah tergoyahkan dan kasihnya yang tak tergoyahkan terhadap Injil Yesus Kristus. Ini luar biasa. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, katanya tadi. Juga penting bagi orang percaya saat ini yang masih hidup, karena hal ini berfungsi sebagai pengingat yang jelas bahwa kehidupan Kristen adalah perjuangan melawan kejahatan di dalam diri kita sendiri dan yang berada di dalam dunia ini. Itu pertandingan kita melawan kehendak dunia ini, melawan kehendak daging ini. Saya pernah bertanya, apakah orang dapat berdosa sambil mengikuti kebahagiaan? Iya, dengan mudah. Pikirannya. Siapa yang dapat baca pikiran manusia? Saat dia duduk, sekalipun dia baris depan, dia dapat berdosa dengan pikirannya yang aneh-aneh. Sebelumnya, dalam surat yang sama ini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk menanggung penderitaan sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, kata Yunani agonizomai, perkataan agoni, yang diterjemahkan menjadi berjuang. Secara harfiah berarti terlibat dalam konflik yang mengakibat kesengsaraan, penderitaan. Kata itu digunakan dalam konteks berkompetisi dalam pertandingan atletik atau terlibat dalam konflik militer. Mengingat Paulus dirantai ke seorang prajurit Romawi ketika ia menulis surat ini, akan mudah baginya untuk membuat analogi seperti itu. Faktanya, ia telah mengenal banyak prajurit Romawi dan selama pemenjaraannya telah memenangkan sejumlah dari mereka bagi Kristus.
Dia berhasil memenangkan prajurit-prajurit Roma ini menjadi pengikut Kristus. Beberapa dari mereka adalah anggota Garda Praetorian. Filipi 1 ayat yang ke-13. Pertempuran kita bukanlah melawan darah dan daging, bawa senjata, peluru dan tembak. Enggak, bukan itu. Tetapi pertempuran kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat ke-12. Itu pertempuran setiap hari. Karena itu kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita dapat menghadapi hari yang jahat ini. Kehidupan Kristen adalah sebuah pertempuran di mana orang Kristen menghadapi perjuangan yang tidak pernah berakhir melawan kejahatan. Selama kita hidup, kita akan terus berperang melawan kejahatan tersebut yang menggoda kita untuk berpikir jahat dan mengambil tindakan jahat. Kita yang menentukan dan mengubah pola pikir itu. Bukan kampanye militer duniawi, bukan, ya, tetapi pertempuran rohani melawan setan. Inilah sebabnya kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Bukan jatuh, tetap berdiri, artinya kita menang. Sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Setelah kita menyelesaikan pertempuran ini dan kita membuskan napas terakhir, kita menang. Ingat tadi bersama Yesus tidak ada yang kalah. Bersama iblis tidak ada yang menang. Pilih. Tidak diragukan lagi. Rasul Paulus sudah berjuang dan dia adalah seorang pejuang ulung. Ia tidak pernah menyerah. Ia tidak pernah letih dan lesu dalam semangatnya untuk Tuhan. Dia setia sampai napas terakhir melayani Tuhan. Dia tahu di mana letak sumber kekuatannya. Filipi 4 ayat 13, 2 Korintus 12 ayat 9. Kampanyenya untuk menyebarkan Injil Kristus dimulai di mana? Di jalan Damaskus. Kisah para Rasul 9 ayat 3. Di sana terjadi perubahan pola berpikirnya. Dan kemudian selama 4 tahun dia pergi menyingkir ke Saudi Arabia dan belajar di bawah pimpinan Roh Kudus tentang kebenaran firman Tuhan yang dibukakan pengertiannya oleh Roh Kudus. Dan akhirnya membawa Rasul Paulus melintasi dunia kuno dalam 4 perjalanan misi. Dia telah bersaksi tentang Kristus di hadapan Felix, di hadapan Agripa, para utusan dan pejabat Roma. Kisah para Rasul 23 ayat 26. Kisah para Rasul 26 ayat pertama. Baca itu. Dia berjuang melawan guru-guru palsu. Banyak hari ini juga. Dan saudara-saudara palsu di dalam gereja. Banyak jemaat palsu juga. Diceritakan di sana. Lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. Galatia 1 ayat yang ke-7. Galatia 2 ayat yang ke-4. Nah, tentang ini pernah saya bahas di dalam khotbah. Mungkin tahun yang lalu, saya lupa. Perjuangan yang baik, Paulus menyangkut serangkaian bahaya dan penghinaan yang mencekamkan dan juga mencengangkan. Ya, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Bahkan dalam hal ini ia menyatakan kemenangannya dalam Kristus. Roma 8 ayat 37. Saya bacakan Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Oleh Dia yang mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang. Bukan karena kita berjuang atas kekuatan kita, tapi karena kita nyantel dengan Dia, kita ikut menang. Lebih dari pemenang karena Dia yang berjuang, kita ikut menang. Karena Dia mengasihi kita, ya. Roma 8 ayat 37 itu tadi. Kehidupan dan pelayanan Paulus memberi kita contoh yang kuat untuk meneladani Kristus saat ini, hari ini saat kita masih hidup. Ia tidak hanya mengakhiri pertandingan yang baik, tetapi ia juga mencapai garis akhir dan memelihara iman. Paulus tahu bahwa kematiannya sudah dekat, tetapi tidak menyesalinya. Setelah Yesus mengambil alih hidupnya, Paulus telah menjalani hidup sepenuhnya, memenuhi
semua yang Yesus perintahkan dan mempergunakan wewenang yang telah Yesus berikan kepadanya. Dia tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya. Dia mempergunakan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya, menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan dan sebagainya, mujizat-mujizat itu. Perlu. Ia memiliki rasa kepuasan dan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupnya. Itu diekspresikannya. Sebagai orang percaya dewasa ini, kita tidak dapat merasakan kepuasan yang lebih besar daripada mengetahui seperti yang dialami Paulus, bahwa kita telah sepenuhnya menyelesaikan semua yang Tuhan telah panggil untuk kita lakukan. Semoga kita dapat menguasai diri kita dalam segala hal dan sabar dalam penderitaan, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan menunaikan tugas pelayanan kita. Marilah kita gali lebih dalam lagi dari apa yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari kita gali lebih dalam lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik adalah klausa pertama dari 3 klausa dalam sebuah bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang pertama, aku telah mencapai garis akhir. Yang kedua, dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga. 3. Rasul Paulus menulis kata-kata ini menjelang akhir hidupnya sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Ketiga pernyataan ini mencerminkan perjuangan Paulus dalam memberitakan Injil Kristus dan kemenangan atas perjuangan-perjuangan tersebut. Pada abad pertama, orang Romawi merayakan Olimpiade dan pertandingan tanah genting. Pertandingan tanah genting itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai Isthmian Games. Di tanah yang sempit gitu, dia membuat sebuah jembatan yang sempit. Mereka berlari melalui kesempitan tersebut di tanah-tanah yang bukan rata, yang berlika-liku begitu, lumpur dan sebagainya. Ya, mereka harus melatih diri mereka menghadapi keadaan alam seperti itu. Requirement yang ditentukan untuk mengikuti permainan ini. Para peserta akan menghabiskan waktu hingga 10 bulan dalam latihan fisik yang berat. Karena jemaat Korintus sangat akrab dengan cara-cara ini, Paulus menggunakan pertandingan-pertandingan tersebut sebagai analogi untuk kehidupan orang percaya yang penuh kesetiaan. Ya. Di tengah-tengah kesulitan berlari, ia tetap berlari mencapai garis akhir. Ia menulis kepada jemaat di Korintus dengan mengatakan, tidak tahukah kamu, hai jemaat Korintus maksudnya, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta semua turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota kehidupan. Nah, nasihat Paulus adalah bahwa orang percaya harus fokus dan berdedikasi seperti para pelari zaman kuno dulu dalam pertandingan. Motivasi kita dalam melayani Kristus jauh lebih tinggi. Mereka mendapatkan mahkota yang fana, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita berlari bukan untuk mahkota sementara, tetapi kita berlari untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Berlomba dengan diri kita sendiri, melawan segala sesuatu yang berada di dunia ini. Dalam suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 yang ketujuh, Paulus tidak, ingat ini ya, ini kita bahas lebih dalam. Paulus tidak memuji dirinya sendiri karena ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, seolah-olah pertandingan itu diakhirinya dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, ia hanya menggambarkan apa yang dimampukan oleh kasih karunia Allah untuk dilakukan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan karena aku hebat loh. Jangan disalahkan mengerti seperti itu. Karena kasih karunia Allah melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupanku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun
Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu yang dikatakannya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, aku nggak peduli lah. Jadi waktu dia mencapai garis akhir, dia menyelesaikan itu, aku telah mencapai, bukan artinya dia memegahkan diri, menyombongkan diri. Oh tidak. Dia memuliakan Allah yang membimbing dia selama ini, sehingga dia dapat mencapai garis akhir. Itu yang harus kita tiru. Jadi dengan menyatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, Paulus memberitahu Timotius bahwa ia telah mengerahkan segala upaya dalam pekerjaan pemberitaan Injil keselamatan kepada semua orang. Ia telah menyelesaikan lintasan yang ditetapkan di hadapannya. Itu ditugaskan kepada dia. Ia tidak membiarkan satu pun terbengkalai. Dia siap untuk melewati garis finish menuju surga. Tidak mudah untuk memberitakan Injil itu. Tidak mudah untuk mengembalakan gereja. Tidak pernah mudah. Banyak tantangannya. Yang menjadi pertanyaan tersebut adalah apakah kita tetap setia di tengah-tengah apa yang kita alami di dalam pelayanan yang dibebankan kepada kita tersebut. Banyak cacian, banyak makian, dan semuanya itu. Fitnahan bahkan. Apakah kita tetap setia di tengah-tengah apa yang kita alami tersebut? Jadi dengan menyatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, Paulus memberitahu Timotius, ia telah berusaha sekuat mungkin bersama dengan Roh Kudus yang mengingatkan dia dan melakukan lagi dan lagi. Bangkitlah dia untuk tetap setia sampai garis akhir. Dia siap untuk melewati garis finish menuju surga. Nah, dalam sebuah perlombaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya satu pelari yang menang. Namun dalam perlombaan Kristen, setiap orang yang membayar harga latihan yang tekun demi tujuan Kristus dapat menang. Karena kita tahu bersama Kristus tidak ada yang kalah. Ia pemenang. Dan karena kita bonceng dengan dia, kita lebih dari pemenang. Dan bersama iblis kita pun tahu tidak ada yang menang. Bersama Kristus tidak ada yang kalah, bersama iblis tidak ada yang menang. Kita tidak bersaing satu sama lain seperti dalam pertandingan atletik, tetapi melawan pergumulan baik jasmani maupun rohani yang menghalangi kita untuk meraih hadiah. Setiap orang percaya menjalani perlombaannya sendiri. 1 Korintus 9 ayat ke-24. Bersama Kristus, kita masing-masing dimampukan untuk menjadi pemenang. Paulus menasihati kita untuk berlari sedemikian rupa sehingga kita memperoleh hadiah. Fokus pada garis akhir, fokus pada Yesus. Dan untuk melakukan ini kita harus menyingkirkan apapun yang dapat menghalangi kita untuk menjalankan dan mengajarkan Injil Yesus Kristus ini. Penulis Ibrani menggemakan kata-kata Paulus. Marilah kita menanggalkan. Dia mengajak kita harus proaktif. Menanggalkan, itu kita yang lakukan, bukan orang lain. Menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 ini. Kesimpulan, summary yang saya miliki saat ini adalah, dari apa yang diajarkan, marilah kita berlomba dengan mata yang tertuju pada Yesus dan meninggalkan segala beban dosa dan jerat dunia yang merintangi kita untuk maju, dan pastikan agar kita tetap tekun dan semangat yang menyala-nyala. Tetap memiliki semangat yang menyala-nyala dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tetapi fokus pada tujuan dan pada akhirnya kita pun dapat menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita ini. Seperti Paulus dengan semangat yang tetap kuat pada akhirnya. Kalau nggak mungkin dia berkata demikian. May we be diligent in our race. May we keep our eyes on the goal. And may we, like Paul, the apostle, finish strong. Amen. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita siapkan hati kita akan berdoa sebagai penutup. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Engkau baik, selalu baik, dan sangat baik bagi kami. Apa yang telah kami pelajari, biarlah tertanam di hati yang subur, dan akan menghasilkan buah
berlipat kali ganda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati rumah tanggamu. Dan kiranya Bapa terus memberkati, menyertai kita, mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran yang masih tertutup, sehingga kita dapat mengerti dan menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang mendapatkan berkat ini berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harili mohon diri, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.